Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan live pertama saya di IG, teman-teman. Salam persaudaraan dari Aceh. Salam untuk teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman followers semuanya. Di sini kita berbincang-bincang sejenak, terutama menyangkut dengan edukasi yang kita berikan melalui channel YouTube, yang mungkin bagi sebagian teman-teman menganggap bahwa itu hanya nyinyiran-nyinyiran kosong. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bersedia hadir di sini. Dan ini sangat luar biasa sekali ya. Ini kesan pertama bagi TIJ streaming live di Instagram, teman-teman ya. Luar biasa sekali. Dan masih di tempat biasa, yang teman-teman yang subscribe channel TIJ itu tahu tempat ini sudah familiar, teman-teman ya. Dan ini sangat luar biasa. Ada yang menghubungi ya, teman-teman ya. Siapa ya? Gabung. Oke, saudara-saudaraku semuanya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk saudara-saudaraku yang selama ini mengikuti channel YouTube. Kenapa kita selalu menyerang channel lain ya? Tentu yang kita serang itu adalah saudara-saudara kita yang selama ini melakukan kegiatan pembodohan secara publis, secara terang-terangan, yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan kesaktian tertentu. Dan itu sangat menarik teman-teman untuk kita bahas, dan tujuannya adalah untuk kebaikan teman-teman. Walaupun kita dianggap nyinyir, dianggap memfitnah, dianggap dianggap kita pansos, kita nggak peduli teman-teman. Karena apa yang saya lakukan selama ini tentunya membuahkan hasil, bukan sia-sia teman-teman. Tidak sia-sia. Apa yang TIJ lakukan selama ini di channel YouTube itu tidak sia-sia. Dan sekarang banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang selama ini, contoh ya, ketika TIJ membahas tentang bambu petuk, itu pada saat itu banyak sekali yang setiap harinya orang-orang datang ke rumpun bambu hanya untuk mencari bambu petuk, dengan iming-iming harga yang miliaran dan sebagainya. Siap teman-teman ya. Jadi di sini TIJ juga meminta maaf kepada teman-teman semuanya, bukan bermaksud untuk menggunjing atau membahas aib dari orang lain. Ini hanya sekedar edukasi yang mungkin bagi sebagian orang mengabaikannya, karena kita sekarang pola pikirnya udah nafsi-nafsi ya, ala-ala Eropa. Tapi ini harus dikontrol, karena YouTube itu berbeda dengan siaran TV teman-teman. Ya, harus ada kontrol, harus ada kontrolnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ana panggilnya Bang Iqbal ya. Ya, naam. Iqbal, cukup Iqbal aja. Soalnya Ana namanya Iqmal. Salam kenal nih Bang TIJ. Kita cuma beda satu huruf. Ahlan wa sahlan. Bang Iqbal, waduh. Masya Allah. Ana itu belakangan ini kaget dengar nama antum tiba-tiba muncul sebagai tokoh yang kontroversi ya. Masya Allah. Siap. Dunia goib internet ya, dunia goib internet dikagetkan dengan sosok seorang YouTuber dari Aceh, tepatnya dari Pulau Sumatera ya. Nah, berhubung dari Aceh, dari Sumatera, Ana tertarik. Ana juga darah Sumatera, Ana orang Riau gitu kan. Orang Aceh terkenal tegas keras, orang bermarga juga biasanya keras gitu.
Ya, walaupun kita keras, namun kerasnya Mm-mm. bukan apa ya, bukan kita menantang, bukan kita kasar ya. Mm-mm. Memang dialek daerah kita seperti itu. Iya, Jadi kalau iya, misalnya sama Bang. disatukan dengan teman-teman di Sunda ya, di Jawa itu akan terlihat bahwa kita itu kayaknya menggebu-gebu ya kan. Padahal memang Kita kita lagi ngobrol dikira berantem gitu. begitu kira-kira. Bekhair, Bang. Ini Sehat. topiknya alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Gimana? Nah, ini topiknya kita lagi bahas bersama teman-teman apa yang Mm-mm. menjadi pandangan selama ini di channel YouTube-nya TIJ ya, yang sering Iya, disebut tadi sosial. anak kan udah nonton itu, nonton sebentar, lihat, oh ini pembahasannya seru, anak coba minta gabung dah, barangkali diterima gitu kan. Nah, Ah, soalnya antum namanya Iqbal, Iqbal itu muqabbil, diartikan bisa ciumlah gitu, ciumlah bisa, terimalah bisa gitu. Jadi Masya anak Allah. ambil Iqbal yang terimalah, alhamdulillah diterima Alhamdulillah. gabungnya. Ya Siap. gimana tadi pembahasannya gimana Bang? Ana Afwan ini, Ana coba ikut gabung karena Ana tertarik melihat melihat kisruhnya sih gitu dari berbagai elemen gitu. Ana masalah itu urusan itu fadl urusan antum dah gitu. Ana pengen ngambil intisarinya aja gitu. Ya, jadi selama ini awalnya saya nggak pernah punya niat untuk membahas channel-channel lain. Tentunya kita Mm-mm. jadi YouTuber itu, kalau saya pribadi, niat awalnya bukan untuk mencari pendapatan di AdSense. Itu jujur. Mm-mm. Itu channel saya sekitar 2011 saya bangun. Itu Mm-mm. lebih kepada waktu itu seni, kemudian kreativitas ya, membuat segala sesuatu, kerajinan tangan dan sebagainya. Termasuk vlogging ke hutan waktu itu. Kita kan hobinya main di hutan. Mm-mm. Kemudian tiba-tiba kok makin lama ini banyak YouTuber yang membuat cerita-cerita bohongan menurut saya ini. Mm-mm. Mm-mm. Contoh misalnya masalah kesaktian dari benda-benda pusaka, misalnya kayak bambu Mm-mm. petuk ya kan. Kemudian penarikan pusaka itu yang membuat saya tertarik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa? Ya. Karena saya lihat bambu petuk itu seolah-olah menjadi barang dengan nilai yang sangat tinggi sekali sehingga memotivasi masyarakat untuk Mm-mm. mencari bambu-bambu di rumpun-rumpunnya sehingga mereka meninggalkan tanggung jawab mereka dengan keluarga, nafkah dan Mm-mm. sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik untuk membahas itu di konten-konten YouTube saya. Tentunya untuk Mm-mm. menghalau virus yang seperti itu menurut saya virus berbahaya itu. Ya. Kemudian sekarang kan ini maaf ya, saya jelasin dulu. Ya. Kemudian masalah setan yang sering muncul di channel YouTube itu, baik pocong, kuntilanak, genderuwo, itu kan saya Ya. halau semua. Mm-mm. Kenapa? Karena konsepnya bukan hiburan, konsepnya malah lari membawa-bawa agama ke situ, membawa bacaan-bacaan Al-Quran, sementara yang dipertontonkan bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang Mm-mm. konsep dasar kenapa saya menentang itu. Nah, kemudian banyak orang-orang juga yang berbasis keagamaan, misalnya guru-guru agama, kemudian mempertontonkan settingan-settingan yang bahkan bertolak belakang dengan ajaran seperti tadi. Gitu. Tapi Gini di Bang, sini anak potong sedikit. Ya lanjut siap. lanjut. Nah, Lanjut Bang. tapi di sini banyak yang mencibir dan saya tidak peduli. Ada yang menganggap Mm-mm. bahwa saya itu pansos, kemudian mencibir, menghina, bahkan ada yang mengatakan ribah. Saya jadi kok begini cara pandang seorang muslim ya. Bahkan Mm-mm. apa sih gibah itu sampai gibahnya pun nggak ngerti orang ini. Termasuk Tapi saya antum mungkin ya. nggak, tapi antum nggak mencari pandangan mulut manusia gitu, Oh enggak, bukan ya? saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan itu. Mm-mm. Namanya juga kita hidup sebagai makhluk sosial tidak jauh daripada penilaian kan begitu. Mm-mm. Jadi terkait hal tersebut, anak tertariknya begini bang, anak kan kebetulan berkecimpung di YouTube juga, cuman belum lama sih. Bagi anak YouTube itu cuma Oh, pelampiasan channelnya gitu. apa? Kalau bisa channelnya apa? Kalau boleh tahu. Bung Lubis 212 sama dengan IG, Bung Lubis Oh sama dengan 212 Bung Lubis ya. 212. Nanti subscribe. Nanti tak subscribe ya. Ya, marhaba. Jadi anak itu berkecimpung di YouTube bagi anak pribadi ya. Hanya sekedar pelampiasan, penyaluran daripada kebutuhan biologis dakwah gitu.
Apalagi kita di era-era COVID ini, kita kadang terbatas dakwahnya kemana-mana, nggak boleh perkumpulan, nggak boleh ini, walaupun mall boleh buka gitu. Nah, otomatis kita buka lahan dakwah di media gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, selama anak jalani itu, yang namanya kita di dunia publik itu banyak juga yang menanyakan, Ustaz Iqbal, kok nggak ikut sih berburu hantu begini begitu, basmi dukun segala macam katanya. Anak cukup jawab, anak nggak pernah ketemu dukun. Selesai. Yang kedua, ada yang nanya masalah ilmu ini, ilmu begini itu bagaimana? Ada apa enggak gitu? Banyak bang. Itu di video-video anak ada, masih ada, bukan hoax gitu, masih ada di video anak. Anak cukup jawab, anak jawabnya, ya saya nggak paham di bidang itu. Saya fokusnya di dakwah gitu. Nah, mungkin itu ada bidang masing-masing. Jadi Iya. saya fokusnya di dakwah kepada umat. Dakwah itu kan definisinya mengajak umat ke jalan Allah supaya sama-sama paham agama itu seperti apa gitu. Ini Afwan bang, Ana lihat antum itu pecinta kopi juga ya. Bener, bener. Saya punya Ya kopi. udah, Ana tantang itu kopinya. Anda dari tadi ngopi ini. Fadol. Cuman nggak nampak ini. Bismillah. Jadi setelah antum terjun ke dunia tersebut, ada yang bilang gibah ini itu gitu ya. Iya, itu pasti. Itu setiap saya nge-live itu pasti ada komentar seperti itu. Dan saya juga tidak terlalu peduli, cuman saya mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat apa sih yang disebut dengan gibah itu. Padahal sudah beberapa kali saya menjelaskan, mungkin apa namanya, penjelasan saya kurang jelas mungkin ya. Kalau dari antum sendiri gimana penjelasannya? Karena antum basicnya sering berdakwah. Saya Ya. pikir itu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang hal yang demikian. Ya itu sering-sering kita, jangankan antum, mana juga ngalamin itu. Ngalamin, kadang anak ada yang WhatsApp pribadi, ngapain sih buka-buka aib orang, ngapain sih gibah ini, gibah itu. Karena anak kan fokusnya ke rezim ya. Fokusnya ke rezim, jadi sering dikatakan. Sebenarnya bukan tergantung pemikiran. Kalau dalam syariat Islam kita pakai, kita kan dalam agama nggak bisa memakai dalil akal kita gitu. Ada orang kan menurut saya si anu itu begini-begini, membuka aib, si anu itu menggibah begini. Definisinya itu sudah ada dalam agama gitu, nggak bisa kita buat versi akal kita gitu. Kalau setiap kemungkaran ya, apapun bentuk kemungkarannya, apapun bentuk kebatilannya, kita paparkan kepada umat, kemudian kita disebut menggibah atau membuka aib, bagi saya pribadi berdasarkan dalil-dalil yang ada itu jelas salah besar. Kenapa? Iya. Misal anak pribadi, antum nanti ya gimana antum aja gitu kan? Anak pribadi, misal atau kita siapa aja dari kita? Siapa aja dari kita ketika melihat kemungkaran atau sebuah keburukan, sebuah salah seseorang dalam agama. Kalau kesalahan itu tersebut terkait kesalahan pribadi dia, misal naudzubillah saya melihat seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang tokoh agama lah dibilang, saya lihat dia bermaksiat, dia melakukan zina, misalnya, itu saya harus tutup aibnya gitu. Misal dia pacaran gitu kan, saya tutup aibnya, saya tutup karena itu aib bagi dia. Dan nggak semua keburukan bisa dibilang membuka aib gitu. Iya. Contohnya, kalau keburukannya, kejahatannya itu sudah bersifat kepada umat gitu, memudaratkan umat dalam hal apapun ya, dalam hal apapun, ingat, dalam hal apapun yang dia lakukan tapi bersifat memudaratkan umat, maka itu wajib dibuka gitu. Contohnya ini, contohnya. Misal naudzubillah, kita punya tokoh-tokoh agama gitu, terserah, saya nggak mau sebut nama, mau di elit politik kayak, mau di pejabat kayak, mau dia kiai, mau apapun pangkatnya, dia tokoh agama, kemudian mempunyai pangkat, dia membuat satu maksiat, satu keburukan gitu, yang bersifat dengan pribadi dia sendiri, tidak berhubungan dengan orang banyak, tidak memudaratkan umat, maka itu aib dia, kita jaga gitu. Siapa muslim yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Begitu. Nah, tapi manakala tokoh tersebut, mau siapa kayak dia, mau pejabat, mau apapun, manakala dia membuat suatu keburukan, suatu maksiat, suatu pelanggaran lah dalam agama yang sifatnya mudarat lil ummah, memberikan mudarat, memberikan dampak yang buruk kepada umat, maka wajib hukumnya untuk memberantasnya, wajib kita bongkar, wajib kita lawan, wajib kita perangi itu. Nah, contoh paling gampang Fir'aun itu. Fir'aun kan buruk ya Bang ya.
Iya. Fir'aun itu buruk. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memerangi Fir'aun. Berarti kalau semua keburukan yang dibongkar itu dicatat sebagai membuka aib, maka Allah buka aib Fir'aun dong. Begitu. Nah, nggak seperti itu kan logikanya gitu. Nah, Iya. Allah Karena ceritakan, itu Allah Allah abadikan menghina lagi. Fir'aun kan gitu. Iya, malah diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Nama yang paling banyak kita temukan dalam Al-Quran apa? Musa Fir'aun, Musa Fir'aun, Musa Fir'aun, Musa. Berarti Allah gibah nih, gibah, gibah, gibah. Na'udzubillah, nggak mungkin. Gitu. Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat buruk tersebut. Nah, jadi kita harus tahu batasannya, saudara gitu. Saya di sini hanya menjelaskan hukumnya gitu, menjelaskan hukumnya, menjelaskan definisinya agar umat faham gitu. Terserah mau siapapun orangnya yang berkecimpung di bidang nahi mungkar, dalam bidang apapun nahi mungkarnya gitu, baik kepada nahi mungkar terhadap kemusyrikan, kepada pemerintah zolim, kepada apapun. Nah, itu nggak bisa kita sebut sebagai membuka aib. Lihat dulu permasalahannya apa gitu. Contohnya nih, anak pribadi nih Bang ya. Anak kan suka gibah. Anak suka gibahin Jokowi. Ya. Tapi persi anak gitu kan. Jadi di situ ketika Bung Lubis atau saya, Muhammad Iqbal Lubis, ketika saya membongkar keburukan rezim, bobroknya pemerintah, pejabat, mau DPR kayak mau apa kayak itu saya nggak gibah. Gitu. Itu saya nggak gibah. Kalau ada orang yang mengatakan, oh ini Ustadz Iqbal ini buka aib DPR ini, buka aib DPR. DPR itu siapa gitu? Boleh saya tutup aib seorang DPR, boleh. Tapi aib keburukan dia yang bersifat dengan pribadi dia. Misal DPR tersebut kelakuannya seperti ini. Dia jarang sholat, dia ini, dia begini. Itu harus saya dakwahi. Harus saya dakwahi dia. Saya nggak boleh umbar-umbarkan aib dia. Tapi manakala dia dititipi jabatan, baik jabatan resmi maupun tidak resmi, jabatan resmi ya secara negara gitu. Jabatan tidak resmi ya dia nggak punya jabatan tapi menjadi panutan umat gitu. Yang dia lakukan itu nanti dampaknya kepada umat. Misal, naudzubillah, saya nih jadi kayak sesat nih, Bang nih. Iya. Saya dipercaya umat, fatwa saya ditunggu-tunggu. Kemudian saya berfatwa ya. Saya berfatwa itu yang mana fatwa saya itu menyesatkan umat, menyengsarakan umat, begitu. Nah, itu siapapun orangnya yang mengetahui kelakuan saya tersebut, dia wajib perangi saya walaupun saya kiai, gitu. Karena fatwa saya itu sudah menyesatkan umat. Misal saya bilang, itu masalah daging babi itu tergantung niat kita gitu. Kalau misal daging babi dicampur dengan daging onta, ya boleh-boleh saja, asalkan jangan daging babi semua, saya bilang gitu. Itu kan jelas sesat itu fatwa, gitu. Iya, jelas. Itu jelas-jelas sesat fatwanya, kecuali saya pakai itu buat diri saya sendiri, bukan buat orang. Saya bukan tokoh gitu. Tapi manakala sudah bersifat sudah bersifat dil ummah kepada umat, keburukannya, mudaratnya, siapapun orangnya wajib memerangi saya. Begitu kira-kira, Bang. Karena kita secara tidak langsung sudah jadi public figure gitu ya. Nah, itu dia. Terus, Itu dia. terus bagaimana dengan seseorang misalnya ya, katakanlah dia tokoh ataupun bukan misalnya, dia membuat sebuah aib, itu aib pribadi, tapi dia pamerkan, dia pampangkan di arena publish gitu ya, arena publish. Itu bisa nggak kalau kita menyerangnya lewat publish juga? Apakah kalau kita menegur dia lewat publish dianggap sebagai ghibah, dianggap sebagai menjatuhkan dan segala macam? Ya kalau dia punya aib kemudian dia bongkar sendiri, ya salah dia kok dia bongkar. Begitu. Tanpa kita bongkar, dia pun sudah membongkar gitu. Jadi sifatnya yang seperti itu. Kalau masalah aib ataupun gibah, yang memang kita dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal itu, dianjurkan untuk menutup aib saudara kita, dianjurkan untuk tidak menggibah saudara kita. Tapi lihat dulu kamarnya, kamar yang mana, begitu, Ya, kamar yang mana. Nah, kalau semua keburukan yang diberantas itu disebut gibah, ya Allah gibahin Fir'aun dong, Allah gibahin orang-orang musyrik zaman Rasulullah dong, begitu. Iya, Jadi lihat logikanya gini. Kalau misalnya ada maling masuk ke dalam rumah kita, kan nggak mungkin nggak kita tegur kan gitu. Istilahnya ada kemungkaran yang tampak di hadapan mata kita, kan langsung kita tegur. Kalau misalnya kita nafsi-nafsi, tidak peduli dengan hal-hal yang maksiat seperti itu, atau hal-hal yang bisa membawa dampak buruk, hal-hal yang terlarang, tidak kita halau, berarti misalnya gini, saya biarkan
maling masuk ke dalam rumah saya mengambil apapun yang ada, kemudian kalau misalnya saya tegur, "Hei, kamu jangan ambil barang di rumah saya tegur. Nanti malingnya bilang, iri bilang bos." Kan sekarang gitu. Kalau kita negur orang melakukan kegiatan seperti itu, iri bilang bos, kan itu. Iya. Takutnya nanti efeknya akan seperti itu, ada rampok. Begitu dirampok perempuan, kita mau menolong, iri bilang bos. Jadi kita segan untuk memberikan pertolongan, kan begitu. Sekarang yang saya lakukan di YouTube, itu saya juga sempat koordinasi dengan guru-guru kita ya. Apa boleh saya seperti ini. Cuman yang namanya juga manusia ya, saya juga tidak memungkiri bahwa ada tindakan-tindakan dari saya kadang-kadang kelewat batas gitu. Artinya saya lebih mungkin terkesan kasar ya, kemudian beringas ya seperti itu. Tapi kalau diingatkan dengan cara yang lembut, mereka tidak menggubris. Ya. Nah, jadi saya berarti udah ada jalur privasi dulu gitu, udah ada jalur privasi dulu. Pernah saya melakukan dan sering saya melakukan. Masya Allah. Bahkan ketika kita tempuh jalur privasi nggak direspons gitu, makanya serang langsung di video gitu. Masya Allah, Masya Allah. Begitu ada serangan, iya, begitu ada serangan baru direspons gitu. Masya Allah. Jadi begitu Bang ya. Kalau dari anak pribadi sih, kalau masalah gibah, gimana? Udah jelas Bang? Sinyalnya agak putus-putus dari Bang Iqmal nih. Sekarang udah jelas? Siap, udah. Nah, jadi buat saudara-saudaraku semua gitu kan, siapapun yang melihat, mendengar ini gitu kan, kita harus bisa bedakan mana aib, mana yang bukan aib, mana gibah, mana yang bukan gibah, begitu. Jadi kalau gibah memang kita dilarang, itu Masya Allah suatu hal yang sangat menjijikkan gitu. Dalam Al-Quran kan diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kamu mau memakan bangkai daripada daging saudaramu sendiri, kata Allah, fakarihtumu. Tentu itu sangat menjijikkan gitu. Itu perumpamaan orang yang menggibah, yang membuka aib saudaranya. Nah, di sini umat Anda lihat banyak yang gagal faham, yakni tidak semua keburukan itu ketika dibongkar sifatnya gibah, sifatnya membuka aib, tidak semua. Gitu, tidak semua. Bahkan ada saatnya itu wajib untuk kita suarakan dalam hal apapun. Ingat, dalam hal apapun keburukan seseorang, kalau sudah bersifat kepada umat, kita mempunyai bukti-bukti yang sah, maka ya udah, kita wajib berantas gitu, dengan catatan kita li'ala'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menegakkan yang hak tanpa peduli daripada omongan manusia gitu. Jadi di saat kita nahi mungkar dengan cara-cara yang sah gitu, menurut nas dari Al-Quran dan hadis, kemudian ada yang bilang kita gibah, kita fitnah segala macam, sesungguhnya dia itu yang sedang fitnah gitu. Ya, itu jadi ketika dia bilang jadi ketika dia bilang misal saya memberantas seorang tokoh, pokoknya seseorang kiai atau seorang apa kek, yang mana keburukan dia itu bersifat mudarat kepada umat. Ketika saya berantas itu, saya bilang si anu begini dalam Al-Quran begini, itu nggak boleh, haram, sesat, jangan diikuti fatwanya. Anda bilang gitu. Terus orang bilang, oh itu Ustaz Iqmal itu menggibah itu katanya. Sesungguhnya dia yang gibah, begitu. Sesungguhnya dia yang sedang melakukan fitnah karena tidak paham kepada definisi tadi, begitu. Kalau semua keburukan dibilang gibah, ya kacau. Kita punya agama ini kacau. Makanya wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila berselisih faham dalam satu faham, ada muncul permasalahan dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah. Maknanya kita memakai hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum akal sendiri. Tapi menurut saya dia itu nggak benar, menurut saya dia itu gibah, menurut saya dia itu fitnah. Kan kita nggak butuh menurut ente gitu. Yang kita butuhkan menurut hukum daripada agama Islam sendiri, gitu. Ya, naam. Ya, sekarang kan yang terjadi seperti itu ketika kita memberikan penjelasan mungkin ya. Kalau saya langsung sebut nama, kenapa? Saya tidak mau nanti berasumsi. Nanti kalau kita pukul rata misalnya kan nggak sebut nama, orang akan melahirkan pemikiran atau menebak-nebak. Jadi makanya saya langsung sebut nama, orangnya seperti ini, supaya yang bersangkutan juga tahu apa yang sebenarnya saya sedang koreksi. Kemudian yang kita
kita bahas sesuatu yang dihidangkan secara publish. Jadi kita kan nggak masuk ke kamar dia, ke rumah dia gitu. Sesuatu yang dihidangkan dipublish, maka kita selesaikan dipublish. Tentunya kita sudah melalui proses perbincangan di belakang layar, walaupun tidak digubris. Nah, karena tidak, halo. Waduh, terputus jaringannya teman-teman. Terputus jaringannya. Mana? Udah tersambung? Halo. Ya, jaringannya terputus kayaknya ya. Sekarang udah, Bang? Udah. Alhamdulillah udah. Jadi berhubung sudah larut malam, mungkin antum mau sapa-sapa subscriber, netizen segala macam dulu. Ana sebelum pamit mundur, Ana pengen menyampaikan sesuatu kepada diri Ana secara khusus, umumnya kepada kita semua gitu. Kepada kita semua, siapapun antum, pertama berjalanlah di jalan yang benar sesuai dengan jalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, manakala kita sudah berjalan di jalan tersebut, maka kokohkan langkah gitu. Kita jangan pernah mengharap ridho daripada manusia gitu. Karena manusia kalau kita turut nggak akan ada puas daripada keriduannya. Rasulullah makhluk terbaik sendiri tetap ada yang memusuhi, ada yang mencibir, ada yang menfitnah dan sebagainya. Fakaifa ana, fakaifa nahnu, apalagi kita begitu. Nah, untuk itu semua kita yang penting sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Rasulullah, apapun omongannya, apapun nanti yang bermunculan di balik itu semua, maka itu merupakan risiko daripada dakwah ini. Pesan ini saya pesankan khusus kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum semua, siapapun yang ingin mengambil jalan tersebut. Tafadhol, mari kita berjalan bersama dalam langkah juang yang sesuai ya, yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini kan banyak hal, Bang. Banyak hal, ada yang fokus di dakwah, ada yang fokus di nahi mungkar di bidang ini. Banyak hal untuk menolong agama Allah, tapi ingat, tuntunan kita adalah aturan Allah, bukan logika kita, bukan mulut manusia begitu. Naam, terima kasih untuk wejangannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk diri pribadi saya sendiri ya. Nanti kapan-kapan boleh bergabung lagi nanti kalau kita live, karena ini live perdana ya. Subhanallah, ini bisa subhanallah, ini sangat terkesan sekali karena live pertama saya di IG. Semoga ini berkah. Tapi ini ngopinya menjadi... bukan ngopi pertama ya, Bang ya? Kalau ngopi saya udah berkali-kali nih. Panas dingin. Iya. Jadi Anda lihat itu di YouTube itu Anda dapat kabar dari teman-teman TIJ itu begini. Banyak kadang YouTuber tuh yang takut diciduk sama TIJ, dia tuh Satpol PP-nya. Anak penasaran, anak coba barangkali YouTube anak mau diciduk sama TIJ. Ada pikir gitu kan. Ternyata kalau kita berbicara sesuai jalur agama, tidak ada perpecahan ternyata. Tidak ada perpecahan. Jadi siapapun dirimu, wahai saudaraku, yang berjuang dalam hal apapun, maka ingat tuntunan kita adalah Al-Quran, bukan logika kita, bukan mulut manusia, bukan kita hamba Allah, bukan hamba mulut begitu. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian, Bang. Anak gimana? Potong lu sebentar. Ya. Menurut Abang, Al-Quran itu logika enggak? Al-Quran itu bukan logika, bukan. Enggak, logika kita enggak. akal kita terlalu kecil untuk gimana? Enggak, logika enggak? Al-Quran itu logika enggak? Maksudnya tercerna akal? Maksudnya pertanyaannya gimana, Bang? Coba diperjelas. Al-Quran itu gimana ya? Kalau kita bahas secara mendalam nanti, itu kita buat aja sebuah perumpamaan. Soalnya kalau kita buat ringkasannya saja, mushaf yang diturunkan Allah, kitab suci yang diturunkan Allah dari langit ke bumi itu 104 mushaf. Yang 104 tersebut 60 ke Nabi Sis, 30 Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa sebelum Taurat, tambah Taurat Musa, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua 104, yang 104 tersebut maknanya dikumpulkan dalam Al-Quran, Al-Quran dikumpulkan dalam Fatihah, Fatihah dalam Basmalah, Basmalah dalam Ba, dan seterusnya gitu. Jadi ini luar biasa, kalamullah luar biasa. Seandainya kita kumpulkan seluruh ranting, seluruh kayu, menjadi pena, seluruh air di muka bumi menjadi lautan, menjadi tinta, untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah itu nggak akan mampu gitu. Jadi kita mencerna Al-Quran itu sesuai dengan tuntunan yang sah aja, Bang gitu. Misal dalam penafsiran ayat-ayat Quran, ya kita pakai tafsir yang paling unggul, ayat menjelaskan ayat gitu. Kemudian
Hadis menjelaskan ayat, baru tafsir-tafsir yang dipakai oleh para ulama kita. Adapun jika akal kita, logika kita tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka jangan dipaksa Al-Qur'an tunduk kepada logika kita, begitu. Yang marak sekarang kan begitu. Ketika logikanya tidak sesuai dengan logika Quran, Al-Quran di-press gitu. Al-Quran di-press, dipotong gimana supaya sesuai dengan isi daripada logika dia gitu. Nah, Al-Quran itu logika, tapi mesti diterima dengan keimanan gitu. Kalau akal kita semata terlalu kecil itu, terlalu kecil. Jadi kalau kita misal perumpamaan logika yang mau menaklukkan Al-Quran itu, Al-Quran menurut akal itu, misal Ana nih punya peci nih. Ana punya peci, Ana pakai peci, tiba-tiba pecinya ini kekecilan, maka logikanya peci ini harus nurut ke kepala, pecinya Ana ganti gitu dengan peci ukuran yang sesuai dengan ukuran kepala. Tapi kalau orang yang tidak menerima kebenaran Al-Quran, dia akan ketika pecinya kekecilan, maka palanya ini diiris-iris gitu, diiris-iris supaya palanya kecil. Diiris, dipotong-potong supaya palanya kecil, kemudian pecinya masuk gitu. Itu perumpamaan orang yang pengen Al-Quran ngikut dia, itu nggak akan bisa begitu, Bang. Tapi kalau saya gini cara mikirnya, ini cara pandang ya, sudut pandang. Kalau saya itu segala sesuatu yang ada di dalam, terutama dalam Al-Quran ya, atau dalam Islam ya secara umum, itu semuanya logika. Karena logika itu pada dasarnya memiliki makna diterima oleh akal sehat. Iya. Ya, akal sehat. Jadi Islam ini bisa diterima oleh akal sehat, kan begitu? Jelas sekali. Makanya. Kemudian ada hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa mungkin bagi kebanyakan orang untuk mencerna. Itu membutuhkan logika ilmu, bukan ilmu logika. Logika ilmu. Artinya apa? Untuk melogikakan semuanya butuh ilmu. Karena kita diberikan kapasitas oleh Allah itu untuk menuntut ilmu, bahkan diwajibkan menuntut ilmu, kan begitu. Nah, jadi tidak ada batasnya untuk kita menuntut ilmu kecuali mempelajari zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, itu batasan-batasan yang tidak diperbolehkan gitu. Ada kalau nggak salah ada 10 pertanyaan gitu yang kita haram gitu. Misal kaifa, bagaimana, Allah itu bagaimana gitu. Kemudian aina, Allah itu di mana, itu udah batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati begitu. Jadi hanya beda bahasa aja, Bang, gitu. Hanya beda bahasa. Menurut antum itu logika, menurut anak akal mesti nerima, ya sama aja gitu kan, sama aja. Yang jelas kalau akal, kata antum kan akal sehat ya, kata antum akal sehat. Jadi kalau ada akal yang nggak bisa terima Al-Quran, akalnya nggak sehat, selesai begitu. Jadi ya, antum disebut-sebut puasa ngerokok itu karena dari tadi ada doang yang ngerokok. Apa ada peraturan IG nggak boleh ngerokok? Nggak, merokok juga. Ya khair gitu, Bang ya. Jadi barangkali Anda ada salah penyampaian, mungkin ada kata-kata Ana yang membuat antum kurang nyaman, walafu Ana minta maaf gitu. Baik sama antum maupun sama semua jemaah antum dah gitu, jemaah yang hadir maupun yang goib ya. Mudah-mudahan berkah, manfaat, kita semua bisa lebih bisa fokus memandang kepada kita punya agama, jangan kepada ketokohan seseorang gitu, jangan taklid buta kepada seseorang, tapi kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, begitu kira-kira, Bang. Jadi anak pamit dulu nih, Bang ya. Terima kasih banyak sudah memberikan semoga ini berkah, menjadi ilmu untuk kita semua. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat TIJ semuanya, alhamdulillah barusan kita terhubung dengan saudara kita ya. Dan Masya Allah ya, kita sangat butuh hal-hal yang seperti ini ya. Ketika kita live atau apa, ada teman-teman dan saudara kita, guru-guru kita yang bersedia masuk ya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya karena kita memang al-fakir, teman-teman ya, yang selalu butuh dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, karena tidak ada batasan untuk kita mempelajari segala sesuatu tentang makhluk yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Karena kewajiban menuntut ilmu itu dari ayunan seperti ini, ayunan teman-teman, hingga liang lahat. Artinya
semenjak kita lahir itu kita diwajibkan menuntut ilmu sampai kita menghembuskan nafas terakhir hingga nyawa kita di tenggorokan, di kerongkongan. Nah, semoga tayangan live perdana kita malam ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu untuk kita semua. Nah, sebenarnya sih saya pingin teman-teman yang lain untuk ikut bergabung di live ini. Kita sedikit berbagi ilmu dan sebagainya. Cuma karena saya mungkin baterainya sudah mulai low bat teman-teman ya. Jadi saya harus undur diri dulu. Nanti di lain kesempatan kita live lagi di Instagram ini teman-teman. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk memberikan edukasi sekaligus kita belajar ya. Terutama untuk saya pribadi masih belajar untuk menjadi orang baik. Gitu teman-teman ya. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.